Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Nasr, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju dengan NIM 2309308110021 dari program studi manajemen. Akan menjelaskan apa itu analisis laporan keuangan, pentingnya dalam pengambilan keputusan bisnis, jenis-jenis laporan keuangan, teknik analisis laporan keuangan, dan analisis rasio. Sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan. Jadi, analisis laporan keuangan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, dan menafsirkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan, serta dokumen keuangan terkait lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi kinerja operasional, kondisi keuangan saat ini, dan prospek keberlangsungan bisnis di masa depan. Proses ini melibatkan pembandingan data antar periode dari data periode sebelumnya dan data periode sekarang, perbandingan dengan perusahaan sejenis, serta penerapan berbagai teknik analisis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diandalkan. Pentingnya dalam pengambilan keputusan bisnis itu membantu pemilik usaha, manajemen, investor, dan kreditor dalam menilai kesehatan perusahaan, merencanakan strategi, menentukan kebijakan kredit, dan membuat pilihan investasi yang tepat. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan ada beberapa seperti laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi menunjukkan hasil operasi perusahaan selama periode tertentu dengan membandingkan pendapatan dan beban. Untuk mengetahui laba atau rugi yang diperoleh, komponen utamanya pendapatan kotor, beban operasional, laba sebelum pajak, laba bersih. Terus di laporan neraca itu menyajikan kondisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, mencakup aspek kewajiban dan ekuitas pemilik. Prinsip dasarnya yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Terus di laporan arus kas melacak aliran masuk dan keluar untuk perusahaan selama periode tertentu, dibagi menjadi aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya di teknik analisis laporan keuangan. Di teknik analisis laporan keuangan ini mencakup analisis rasio, analisis tren, dan analisis komparatif. Analisis rasio menghitung dan membandingkan berbagai rasio keuangan untuk mengukur aspek tertentu seperti likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Di analisis tren itu membandingkan data keuangan dari beberapa periode berturut-turut untuk
mengidentifikasi pola pertumbuhan dan perubahan yang terjadi. Apakah perusahaan kita ini mengalami peningkatan dari masa ke masa atau tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun. Rumus pertumbuhannya itu seperti nilai periode sekarang dikurang nilai periode sebelumnya, terus dibagi dengan nilai periode sebelumnya dikali 100%. Selanjutnya nih, analisis komparatif itu membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan perusahaan sejenis atau standar industri untuk menilai posisi relatifnya. Rumus perbandingannya itu nilai perusahaan dibagi nilai standar industri terus dikali dengan 100%. Bahasan selanjutnya yaitu analisis rasio. Analisis rasio seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di teknik analisis laporan keuangan itu ada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Di sini saya akan membahas rumus dari ketiga rasio yang digunakan. Rasio likuiditas itu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Ada beberapa rasio likuiditas yang biasa digunakan seperti rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Rasio lancar dengan rumus rasio lancar sama dengan total aset lancar dibagi total kewajiban lancar. Di rasio cepat itu dengan rumus rasio cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi total kewajiban lancar. Di rasio kas itu dengan rumus rasio kas sama dengan kas ditambah setoran berjangka pendek terus dibagi total kewajiban lancar. Selanjutnya rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu sendiri mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kita bisa gunakan berbagai cara margin. Yang pertama margin laba kotor, yang kedua margin laba operasional, yang ketiga margin laba bersih, yang keempat return on asset dan return on equity. Di margin laba kotor itu dengan rumus margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi pendapatan bersih terus dikali dengan 100%. Margin laba operasional itu dengan rumus margin laba operasional sama dengan laba operasional dibagi pendapatan bersih dikali dengan 100%. Di margin laba bersih itu dengan rumus margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi pendapatan bersih terus dikali dengan 100%. Di return on asset dengan rumus ROA itu singkatan dari return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset rata-rata terus dikali dengan 100%. Di return on equity itu dengan rumus ROE singkatan dari return on equity sama dengan laba bersih dibagi ekuitas
pemilik rata-rata, terus dikali dengan 100%. Selanjutnya itu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu sendiri menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Di rasio solvabilitas itu sendiri ada beberapa rasio yang digunakan seperti rasio utang terhadap total aset, rasio utang terhadap ekuitas, dan tingkat pertanggungan bunga. Di rasio utang terhadap total aset itu dengan rumus rasio utang dibagi aset, terus sama dengan total kewajiban dibagi total aset. Dan rasio utang terhadap ekuitas itu dengan rumus rasio utang dibagi ekuitas sama dengan total kewajiban dibagi total ekuitas pemilik. Di tingkat pertanggungan bunga itu dengan rumus tingkat pertanggungan bunga sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau biasa disebut EBIT dibagi beban bunga. Demikianlah penjelasan singkat tentang analisis laporan keuangan, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan penjelasan yang saya paparkan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.